Dunia politik di dunia saat ini sedang digemparkan dengan konspirasi yang sedang hangat dibicarakan. Mulai dari kasus penembakan seorang aktivis sayap kanan dari Partai Republikan Amerika Serikat, yaitu Charlie Kirk, yang sangat menggemparkan dunia pada tanggal 10 September yang lalu. Sebenarnya apa sih motif dari pembunuhan yang sangat sadis ini? Dan mengapa dia bisa sampai dibunuh? Mari kita cari tahu jawabannya di video yang ini. Charlie Kirk, atau yang sudah kita ketahui saat ini setelah dia viral, ya sangat ironis sekali dia viral setelah kematiannya, dan kematian yang sangat tragis itu. Siapa sih sosok Charlie Kirk ini? Ya, dia merupakan seorang aktivis sayap kanan dari Partai Republikan Amerika Serikat yang sangat vokal dalam menggembar-gemborkan hak konservatif di Amerika Serikat. Ya, bisa dibilang dia sangat condong jauh ke kanan, dan ideologinya ini sangat sejalan dengan Presiden Donald Trump yang kita tahu dengan kabinetnya saat ini sangat menggembar-gemborkan dengan istilah Make America Great Again, ya istilah-istilah semacam itu yang sangat menentang, beroposisi dengan ideologi dari woke culture yang sebelumnya sudah sangat gempar. Dan sebelumnya woke culture ini juga merupakan ideologi yang dianut sebagian besar masyarakat Amerika Serikat yang menganut tentang keberaneka-ragaman. Sebenarnya bukan di Amerika Serikat saja, woke culture ini juga sudah mulai muncul akhir-akhir abad 20-an ini setelah terjadinya perang dan berbagai perubahan sosial lainnya yang terjadi di dunia. Dan penyebabnya pun dari berbagai macam faktor, mulai dari perang dunia pertama, perang dunia kedua, kemudian perang sivil yang muslim. Gara-gara perang ini ideologi woke ini juga semakin berkembang. Intinya woke ini merupakan ideologi yang sangat mengedepankan keberaneka-ragaman, toleransi, tapi toleransi yang sangat far left atau sangat radikal semacam itu. Jadi dengan adanya LGBTQ+ atau apalah itu, kemudian dengan isu anti-racism, isu yang sangat pro dengan refugee atau pengungsi yang saat ini ya sedang hangatlah dibicarakan di Eropa maupun di Amerika. Hal ini menjadi concern dari partai sayap kiri, mau baik di Amerika maupun di Eropa, karena hal ini secara tidak langsung menimbulkan banyak masalah. Bahkan hal ini juga merembet ke komunitas muslim, komunitas refugee pengungsi yang itu entah dari Suriah, mostly dari Timur Tengah, kemudian dari Myanmar, dari daerah-daerah konflik baik itu di Asia maupun di Afrika, yang mengungsi ke negara-negara maju seperti Denmark, Jerman, Inggris, Amerika, bahkan memunculkan masalah-masalah baru. Nah, ini menjadi concern yang sangat diperhatikan oleh publik Amerika Serikat itu sendiri. Ya, kita fokusnya di Amerika Serikat dulu ya. Sebenarnya woke culture ini apa sih? Kita bakal cari tahu selengkapnya di sesi selanjutnya. Kalian mungkin pernah dengar terminologi seperti ini. Racism, sexism, homophobia, transphobia, xenophobia, anti-Semitism. Ya, terminologi seperti itu, seperti fascism, racism, antisemitism, hal-hal yang semacam itu sebenarnya artinya apa sih, dan apa hubungannya dengan pembahasan kita kali ini? Ya, istilah-istilah tersebut, terminologi tersebut sangat erat hubungannya dengan isu multikultural yang menjadi isu dunia abad 20 dan 21 sekarang ini. Ya, seperti yang kita ketahui sejarahnya dulu, kumis ya, atau ya itu kalian tahu sendiri, sangat membenci etnis
Yahudi. Itulah yang disebut dengan antisemitism. Kemudian ada juga racism, kemudian fascism. Itu merupakan istilah-istilah yang sangat right, sangat condong ke kanan. Dan inilah hal-hal yang dipakai, yang dimainkan oleh partai-partai sayap kanan di Amerika Serikat. Nah, sejarah tersebut udah menjadi isu global, isu nasional untuk dijadikan kambing hitam. Maksudnya gini, kalau suatu negara terdapat isu nasional, pasti pemimpin negara tersebut mencari kambing hitam agar untuk dapat disalahkan, untuk dapat menyatukan kembali negara tersebut. Kalau negara tersebut bersatu, maka mereka bisa bersama-sama kembali membangun, kembali bersatu, dan dengan secara bersama mereka juga membangun, tapi secara bersamaan juga mereka juga bersama-sama menyerang kambing hitam tersebut. Seperti itu singkatnya. Nah, itu menjadi hal yang sangat tabu sekarang setelah Perang Dunia II ya, terutama dengan digembar-gemborkannya isu bahwa semua ras itu sama, bahwa semua etnis itu sama, semua agama itu sama, dan semua gender itu sama. Nah, itu udah masuk ke topik pembahasan yang lain kalau gender itu. Tapi kita bakal bahas sedikit mengenai woke culture yang sangat mengedepankan multikulturalisme ini. Multikulturalisme ini sangat erat hubungannya dengan si anti kekerasan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Anti kekerasan atau anti war ini sangat dipegang teguh oleh kaum woke ini. Mulai dari isu pengungsi atau refugee, kemudian refugee. Kita mulai dari refugee ini atau pengungsi. Apakah orang-orang refugee atau pengungsi ini merupakan orang-orang woke? Ya, belum tentu orang pengungsi itu merupakan orang yang woke. Bisa jadi mereka cuman pengungsi yang secara terpaksa harus berpindah dari negaranya ke negara orang lain tanpa harus menggembar-gemborkan isu woke. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa membedakan mana terminologi dalam suatu kelompok terhadap kelompok lain. Jadi tidak semua woke itu merupakan satu bagian dari kelompok yang lain. Kemudian ada juga istilah LGBTQ. Nah, ini juga hampir sama istilahnya. Kita tahu LGBTQ ini merupakan kelompok yang sangat mengedepankan isu kesetaraan gender. Nah, ini kalau dua istilah ini mungkin agak samar-samar ya. Mereka ini sangat keras dan radikal dan sangat erat teguh dalam mempertahankan argumennya bahwa semua gender itu sama. Jadi oleh karena itu muncul berbagai banyak spektrum gender seperti gay, lesbian, dan semacamnya itu yang sangat banyak sekali. Nah, ini juga merupakan bagian dari woke culture nih. Kemudian pada perkembangannya, woke culture ini merembet ke dunia hiburan dengan seiring dibutuhkannya dan seiring berkembangnya pasar woke culture ini. Kita tahu dengan semakin besarnya orang yang sadar akan budaya woke ini atau woke culture ini, maka semakin besar potensi pasar yang akan didapatkannya. Maka dari itu, industri-industri seperti industri film, industri musik ini juga menyesuaikan pasarnya dengan konsumennya. Seperti contohnya film Superman atau di anime atau ya you name it lah. Kalian bisa menebak sendiri mana film yang memperlihatkan. Kalian bisa baca dari karakter-karakter yang digunakan, entah itu banyak karakter kulit hitam, banyak karakter yang kalian mungkin susah membedakan ini cewek apa cowok. Nah, itu mungkin kalian bisa menyadari dari hal-hal yang seperti itu. Jadi itu jadi semacam promosi dari adanya dari culture woke culture ini.
woke culture ini juga sangat mendukung adanya gender equality, egalitarianism, dan anti-rasism. Ketiga hal tersebut itu sangat penting dan kita juga perlu untuk memilikinya di dalam diri kita sendiri. Itu merupakan moral yang baik. Ya, kita tahu lah itu merupakan norma-norma yang umum diketahui dan umum untuk dimiliki seseorang. Tapi ketika hal itu menjadi sesuatu yang dipaksakan, sesuatu yang sangat radikal, sangat memaksakan kehendak seseorang, maka hal itu yang menjadi salah. Seperti itu. Dan dengan adanya protes-protes yang sangat bisa dibilang, saya sendiri bisa menyebutnya bodoh, dengan aksi vandalisme, dengan aksi protes yang sangat bodoh, itu merupakan hal-hal radikal yang menurutku tidak perlu dan justru akan merendahkan nilai-nilai yang dibawa oleh anti-racism, gender equality, dan hal-hal yang sebenarnya dapat menaikkan moral kita. Ya, kita tahu semua ras itu sama, semua gender, mau itu cewek mau itu cowok, itu memiliki hak yang sama di depan hukum. Tapi kalau kita membawanya ke sesuatu yang lebih jauh lagi di ruangan yang berbeda, itu menjadi hal yang kurang tepat. Dari penjelasan sebelumnya, kita jadi tahu bahwa terdapat dua spektrum politik yang terjadi, yang ada di dunia barat sekarang ini, terutama di Eropa dan Amerika ya. Dan dua spektrum politik tersebut sangat ekstrim, entah itu ekstrim ke kiri atau ekstrim ke kanan. Yang ekstrim ke kiri merupakan orang-orang yang mendukung ideologi, ide-ide woke atau kebangkitan. Ya, kebangkitan yang sudah aku jelasin tadi lah, dengan isu-isu multikulturalisme dan anti kekerasan, anti perang, LGBT dan lain-lain. Dan ada juga spektrum yang sangat condong ke kanan. Ini mereka sangat mengedepankan ide-ide konservatisme, ide-ide white supremacy, ide-ide yang sangat mengedepankan ras mereka di atas ras yang lain. Ya, meskipun ini susah dibedakan ya, terdapat beberapa item atau beberapa pembahasan yang mereka mungkin agak bercampur, tapi kedua ideologi mereka jelas, polarisasinya jelas. Nah, dengan maraknya isu-isu tersebut, kita jadi bertanya, apakah wokeness need to be end, atau apakah woke culture ini harus dihentikan? Pertama, kita harus memahami dulu apa itu arti woke culture secara menyeluruh dan bagaimana perannya dan dampaknya terhadap dunia pada saat ini. Ya, kita tahu sendiri bahwa kita harus bisa membedakan dulu mana itu orang yang woke dengan orang yang mendukung kekerasan. Kita semua tahu lah, pasti terdapat perdebatan karena semuanya sama-sama setuju bahwa keduanya tuh anti kekerasan, baik itu di sayap kanan maupun di sayap kiri. Kita ambil contoh seperti kasusnya di Charlie Kirk. Kita gak tahu apa motif di balik dibunuhnya Charlie Kirk ini. Kita tahu bahwa asasinnya merupakan seorang anak berumur 22, sama seperti saya sendiri. Itu merupakan hal yang lain. Tapi mari kita bedah bagaimana reaksi orang terhadap kasus ini. Oke, kasus pembunuhannya selesai, pelakunya ditangkap dan akan dihukum dan diadili. Maka saatnya bagi kita untuk bereaksi terhadap hal itu. Banyak reaksi yang sangat tidak logis. Ada yang merayakan kematiannya, ada yang mendukung pembunuhnya, ada yang bersedih, ada yang berbelasungkawa. Itu merupakan reaksi wajar. Tapi
terdapat orang-orang yang bereaksi bahwa kematian tersebut deserve buat Charlie Kirk. Itu merupakan hal yang sangat di luar nalar, karena yang sewok-woknya mereka yang berada di sayap kiri, mereka akan sangat gila kalau mereka mendukung aksi keji ini, aksi pembunuhan ini. Jadi let's differ between what is called to be woke culture and what is violence act. Jadi mari kita membedakan mana itu orang yang di sayap kiri dengan orang yang mendukung. So, jadi kalian bisa lihatlah reaksi orang-orang di Twitter, di Instagram. Mereka sangat berdebat, sangat memperdebatkan. Bahkan mereka lebih condong buat memperdebatkan area politiknya daripada kasus pembunuhannya. Ini merupakan hal yang sangat mind blowing, hal yang tidak terjadi di Indonesia tapi jadi concern yang dapat kita ambil pelajarannya, bagaimana orang bereaksi terhadap suatu kasus. Merupakan hal yang sangat menarik untuk dipelajari. Dan ya, terlepas itu Charlie Kirk seorang Zionis, seorang yang mendukung Israel, sangat mendukung kekerasan, tapi let's make it to be regular. Kita punya hukum, kita punya regularitas yang jelas. Jangan kita menjadi seorang yang semena-mena dengan gara-gara hanya dia berbeda pendapat dengan kita, maka kita bisa dengan seenaknya membunuhnya. Itu bukan merupakan sesuatu yang berlandaskan hukum dan masuk di logika. Ya, mungkin sekian dari video yang dapat saya buat. Semoga Anda dapat mencernanya dengan sangat baik.